Halo guys. Hai, Wow, udah lama gak ketemu Halo, ya. halo. Jadi pada ngapain kok kalian pada bagangan sih? Yoi dong. bosan Apa ya kabar di kalian? rumah. Apa kabar kalian? Lah, Aku baik banget sumpah. itu sendiri cuman sendiri yuk, nggak Iya. berdua. Iya. Ya. Gimana? Kan pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Parah emang. Di rumah pada ngapain aja? Ya, Ya, aku sih tidur tiap hari. Menikmati hidup. Aku main Menikmati piano. Yo, kan ada game baru yuk, nggak mainin yuk. Game apa tuh? Ini apa, Fall Guy? Ah, nggak main tuh, gamenya bayar. Nggak Iya main. tuh banyak. Itu kayak ginjal ada 3 kan? Iya, ada 4 ginjalnya. Jadi ngapain sih Torik di rumah Bayu? Oh, kalau kalau saya di rumah Bayu lagi belajar bisnis. Soalnya kan Wah, dengar-dengar Bayu lagi pandemi kayak gini malah berbisnis tuh, keren kan? Yoi. Makanya Lah. belajar. Bisnis apa? Kan sekarang kan susah nyari pelanggan, kan pandemi gitu loh. Cash custom, cash custom. Wah, itu bikin di Bayu. Keren deh. Keren, keren. Oh, iya keren kan? Bisnis. Makanya belajar bisnis yuk. waduh, kayaknya seru tuh punya bisnis. Yoi. Jadi gimana kalian ngatasin? Kan pelanggannya dikit. Pasti sih, soalnya kan pandemi gini nggak ada orang keluar kan. Adalah keluar orang nyari makan, masa kagak keluar ya? Iya nggak salah sih. Kalau tadi kata Bayu disuruh bikin iklan, Nah, iya iklan. Nah, bikin itu gimana? iklan. tuh. Gimana tuh? Tadi materi yang udah di-share ke Torik tuh tadi itu buat iklan. Jadi kalau untuk iklan itu pahamin dulu dengan CEO. Tuh, si Tuh. CEO CEO tuh manajer kan? CEO bukannya ini ya petinggi perusahaan, bukannya SEO. apa sih? Oh, iya. CEO atau SEO? Yang bener ya, Om. Sedikit lupa nih sekarang. Kalau Saya dari lagi- nah, itu kan SEO, Search Engine Optimization, ya nggak sih? Terus? Itu apaan tuh? Itu kalau nggak salah ini teknik pembuatan blog di search engine. Ah. Terus misalnya dia kerja sama kayak Bing, Yahoo, Google gitu sih. Gitu caranya. Caranya. Ya jenisnya lah. Menarik. Lah terus cara kerja dari SEO itu sendiri gimana tuh? Wah, banyak banget guys. Ada ada crawling atau perayapan. Itu ngambil misalnya kan tadi kita di sini kan si SEO ini kan teknik pembuatan blog di ini kan buat ada di search engine-nya. Mm-mm. Nah, kalau crawling itu mengambil halaman web kita nih, biasanya yang nge-crawlernya itu Google botnya atau dari search engine-nya sendiri. Terus ada indexing. Nah, indexing itu dia proses pembuatan indeks pada halaman web yang diambil. Jadi kayak misalnya tadi Bayu jual cash custom. Gas custom. Ketika Bayu jual cash custom di website, otomatis nanti kalimat jual cash customnya itu bakalan ada nih di indexingnya. Nah, nanti setelah dari indexing ada processing. Jadi ketika misalnya Denisa nih mau beli cashnya, dia ngetik di Google nih cash custom. Nah, ntar yang punyanya Bayu itu bisa ada nih, bisa nongol ya, apa sih? Bisa muncul di situ. Nah, Bisa muncul di situ. Terus ada calculating relevancy. Calculating relevancy itu jumlah dari kata kuncinya ini yang diinput dari search engine itu tuh bakalan ada terus jumlah misalnya custom nih hari ini ada 100, mungkin besok bisa jadi 200 atau 300 gitu. Jadi kurang hari nggak? Iya, cara penyaringannya. Terus terakhir itu ada retrieving result. Nah, itu proses ini hasil dari yang relevan tadi ada di keyword. Nah, itu sebelum dia di output ke pop up ke misalnya di Google-nya ngelewatin ini proses dari crawling, indexing, terus
processing, calculating relevansi, sama retrieving result gitu. Terus kita kalau misal kita gunain itu ada manfaatnya nggak sih? Nih guys, ingat guys tentang SEO ini. Aku dulu pernah pelajarin gitu kan. Nah, jadi SEO ini berguna banget buat pemilik usaha. Dan pemilik usaha ini yang nantinya dia bakal buat website gitu. Nah, itu harus menggunakan yang namanya SEO atau Search Engine Optimization gitu kan. Nah, jadi teknik yang dipakai adalah seperti kayak teknik keyword tadi yang kata Audi. Jadi orang-orang akan lebih mudah buat nyari website kita dan bakal lebih website kita tuh bakal ada di urutan pertama di search engine. Kayak misal nih kalian buka Google, misal Bayu tadi jual use case ya kan, jual case HP gitu kan. Nah nanti pas ada orang ngetik case HP, nanti website Bayu bakal paling atas, ya nggak Bay? Gitu nggak sih Bay? Ya betul. Terus juga ini tuh banyak banget keuntungan bagi penjualan online gitu kan. Ini kayak website ini jadi bikin pelanggan ramai, habis itu jadi bikin pelanggan yang sebelumnya itu tuh bakal masuk ke website kita lagi. Soalnya kalau dia nge-search web kita itu bakal muncul paling atas, ya kan? Nah, terus secara nggak langsung itu bakal jadi pendapatan bagi bagi orang yang membuat website itu. Kan nggak mungkin loh kalau kita sebagai penjual juga harus membuat website. Nah, membuat website juga terpengaruh di sini. Nah, habis itu di penjualan produk ini pasti bakal meningkat soalnya pelanggannya banyak dan promosinya yang terbilang mudah dan murah gitu guys. Terus juga juga ini sih ngasih tahu juga kalau misalnya di SEO ini perlu yang namanya keyword, perlu banget. Kenapa? Karena algoritma dari search engine adalah mencari keyword. Misalkan Bayu menjual case HP custom yang kekinian. Kalau orang nge-search case HP, Bayu akan muncul. Kalau orang nge-search kekinian, web Bayu juga akan muncul. Soalnya kekinian merupakan keyword juga. Jadi gitu guys maksudnya. Oh jadi berarti kita harus bikin keyword dulu gitu, baru bikin blognya, atau bikin blog tapi udah ada keywordnya? Jadi bikin blog ada keywordnya gitu. Oh tadi manfaat dari SEO tuh kayak gitu. Oh iya, SEO tadi kata Bayu juga ada 2 tuh. Itu apa aja tuh? Bayu cuma ngomong SEO ada 2 doang sih, belum ngejelasin apa-apanya gitu. Ada 2 kok, ada 2. Itu apa ada 2. Maksudnya kan ada perbedaan, yaitu SEO on page sama SEO off page. Kalau SEO on page itu dia tuh kayak mengoptimalkan konten pada halaman website biar tuh di peringkat atas. Jadi di dalam website itu tuh kayak ditampilin secara optimal. Nah, kalau sedangkan SEO off page dia tuh cuma mengoptimalkan website dari luar. Jadi soalnya tuh kayak dari luar websitenya itu. Begitu sih. Oh. Benar. Keren. Iya makanya. Tapi juga. Nah betul sekali. Terus selain ada SEO kan bener kan ngomongnya? SEO. Maaf, sorry. Itu juga ada PPC, yaitu pay per click. Oh ada lagi tuh. Apa tuh? Ada. Apa tuh? Baru dengar asing di kuping. Itu salah satu tekniknya itu. Oh. Ya. Kan ada itu pay per click tadi. Nah, itu dipunyain 2 konsep. Yang pertama tuh konsep dari sudut pandang pembisnis. Nah, ini tuh dia nyangkupin strategi periklanan melalui situs website, terus blog atau media sosial. Dia tuh gimana caranya tuh konsumen tuh mau atau mengunjungi situs pemilik apa sih kayak barangnya dia dagangin gitu loh. Owner dari sites-nya itu. Nah, sedangkan yang sisi dari publisher iklan itu PPC itu bagaimana kayak di sumber pemasukannya itu biar menguntungin. Ya enggak sih? Kayaknya sih iya, harusnya. Jadi tuh kalau semakin besar PPC yang dikunjungi tuh jadi komisinya tuh jadi banyak. Jadi pendapatan dia tuh banyak gitu. Oh gitu. Eden. Nah, itu kan tadi
penjelasan dari PPX tuh. Nah kalau misalkan buat misalkan saya sendiri mau make nih, nah itu ngoptimalisasinya gimana tuh? Mengoptimalisasi untuk itu ya, buat PPC itu ya. Yang pertama tuh harus memilih kata kunci atau keyword yang tepat. Jadi tuh kalau misalnya nih kayak mesin pencari tuh kan kudu kasih kata kunci kan, biar supaya tuh kayak pas ditampilin di mana ya? Di website. Di websitenya tuh itu muncul. Nah terus itu juga ada pembagiannya. Yang pertama tuh luas atau bold. Nah jadi tuh cara ini tuh akan muncul sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Misal tadi cash custom kan, terus muncul tuh rentetan banyak itu Dari banyak website. Terus yang kedua itu phrase, itu kayak dilambangin dengan tanda kutip. Jadi tuh dia tuh muncul tuh istilahnya tuh kayak memiliki kata kunci di dalamnya. Iya, Jadi kayak jadi patokannya itu. nggak bubar, maksudnya kayak misalnya saya nyari apa, misalnya kalau nggak pakai tanda kata apa, nggak pakai tanda kutip itu, saya misalnya nyari susu bayi itu pasti banyak kan, kayak susu bayi A, susu bayi B, susu bayi C. Sedangkan misalnya saya nyari dalam tanda kutip susu bayi A, nah itu langsung keluar semua kayak gitu. Terus yang ketiga itu negatif. Terus dilambangin kayak tanda dash atau strip gitu kan. Dash. Bahasa Inggris. Nah, itu tuh kayak gimana sih, kayak tanda apa? Kata kuncinya tadi tuh nggak diituin. Nggak ada di dalam pencarian, maksudnya. Kayak nggak peduli tuh kata-kata apa, tapi kayak nggak ke itu. Iya ngerti, maksudnya tuh lebih kayak ini kan. Tadi kan misalnya nyari susu A apa, susu bayi A. Nah kalau misalnya ditandain strip di depannya minus susu bayi A, berarti nanti yang keluar susu bayi C, susu bayi D, susu bayi E. Kecuali susu bayi A strip tadi kan. Strip tadi tuh fungsinya sebagai apa, pengecualian gitu. Terus tadi udah tuh ya keyword tuh. Nah dari situ juga tuh ada kayak penambahan lagi. Ini yang keduanya itu, nanti yang pertama keyword ya. Nah yang kedua itu ada bahasa dan lokasi. Gini nih, contohnya gini. Ini kan cache custom. Banget tadi yang susu tadi tuh. Kita contohin cache custom ini. Nah cache custom ini tuh mau ditaruh di daerah mana? Contohnya di terbesar tuh di Indonesia, yang terkecilnya itu di Jabodetabek. Nah itu bisa tuh. Atau enggak, kan ini kan ada bahasa dan lokasi ya. Nah lokasinya contohnya di luar negeri, maksudnya Inggris. Nah nggak mungkin dong pakai menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang kedua itu bahasa dan lokasi kan tuh sangat menentukan tuh. Nah selanjutnya itu perilaku demografisnya. Kalau kita lihat nih, di sini kan customnya kan bola nih. Nah di sini tuh kita bisa lihat nih, bisa menyatakan bahwa cache custom ini itu di iklannya berarti buat laki-laki penyuka bola. Nah usianya itu bisa kayak usia 17 tahun sampai 25, ataupun kayak 9 tahun atau 9 tahun sampai 15 tahun. Nah terus itu juga bisa dibuat kayak kalangan, misalnya kalangan A, B, C atau D. A itu kalangan menengah atas, B itu menengah, A itu kalangan atas, B itu menengah atas, C itu menengah, D itu menengah bawah, dan E itu menengah, dan E itu bawah. Nah selanjutnya itu ada kayak ini. Kalau iklan itu biasanya kayak muncul eksternal gitulah, expertnya. Kayak muncul kayak klik tombol ini, ntar akan muncul ke websitenya atau ke tempat ini yang penjual customnya. Contohnya kan saya masuk iklan nih, saya buat nih di ini ada tuh kayak kirimkan pesan atau enggak beli sekarang, kalau enggak ambil promonya. Nah itu biasanya ada. Nah dari situ ada nih contoh PPC. Kalau contoh PPC itu yang paling terbesar ya, yang paling terbesar saat ini dipakai itu adalah Google AdSense. Nah Google AdSense itu biasanya biasanya di YouTube bukan tuh? Di YouTube bisa, untuk blog bisa. Jadi itu Google AdSense itu paling terbesar. Nah terus dari situ yang paling banyak dipakai untuk dia para pebisnis ya, itu adalah
Instagram Ads. Nah, kalau Instagram Ads ini kan dia bawaan dari Facebook nih. Ntar juga dia ada yang namanya Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini akan terhubung ke Instagram Ads. Jadi kalau kalian nih ngepost salah satu di Instagram Ads atau di Facebook Ads itu juga akan ngikut tuh keduanya. Jadi Dari barengan situ, gitu, Bang. biar barengan. Nah, kalau untuk di blog itu ada namanya media.net. Kalau nggak salah, media.net. Nah, media.net itu biasanya ini dipakai untuk blog. Maksudnya sih kawasannya sih kawasan luas sih. Kalau itu ya bayarannya cukup terjangkau sekitar $0,1. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan MGID untuk blogernya. Blogger karena itu website MDI itu punya lokal. Oh. Dari situ juga ada konsepnya nih. Kalau konsep artwork nih, kita kan tadi bicara ikan nih. Nah, kita bicara AdWords-nya nih. AdWords-nya itu misalnya gini. Kalian masuk iklan nih. Kalian tuh mau diberikan kemudahan nih untuk menargetkan pasar kalian kayak tadi tuh suka bola tuh targetnya tuh laki-laki atau segala macamnya. Terus kalian bisa mengatur kendali keuangan. Misalnya gini nih. Seminggu diatur dalam 300.000 rupiah atau enggak bisa sehari 300 ribu rupiah. Terus kalian juga tuh bisa mengukur kesuksesannya. Jadi gini nih, kalau kalian bisnis nih, pasti kalian setiap di iklan itu pasti ada namanya berapa per kliknya, berapa orang yang masuk ke lead-nya. Nah, itu bisa diukur di situ. Nah, kalau untuk cara kerja AdWords-nya itu biasanya tuh dia tuh pertama masang iklan nih, habis itu cari keyword yang pas, terus pasarkan ke target nih. Nah, dari target itu masuk ke lead. Nah, dari masuk ke lead itu nanti dapat pelanggan atau dapat yang mau beli itu. Gitu. Itu sama halnya kayak ini nggak sih, kalau misalkan nih saya lagi nonton YouTube, terus tiba-tiba ada iklan di awal, tapi kita nge-skip. Itu masuk nggak? Masuk. Kalau di YouTube itu ada dua metode. Yang pertama nggak di skip sama yang di skip. Tapi lebih besaran yang nggak di skip. Jadi kalau misalkan kita ataupun nggak di skip ya sama aja dapat dong. Sama aja dapatnya, tapi kan ukurannya itu yang berbeda. Ya. Tuh. Terus kemarin tuh kan kita belajar ini yang kata afiliasi pemasaran. Oh iya. Ingat nggak tuh? Kalau kemarin masih ingat tuh. Ingat. Nah tuh nih teman-teman nih, tahu nggak afiliasi pemasaran? Nah, afiliasi pemasaran tuh kayak gini. Kemarin saya sini nih, nggak hari ini doang saya ke Rumah Bayu. Nah, kemarin saya diajarin sama Bayu tuh tentang afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran tuh kayak pembagiannya kan, kalau dari tadi kan kayak penghasilan, tapi kita kan nggak tahu bagaimana pembagian antara si pengiklan sama penjualnya kan. Nah pembagian itu disebut afiliasi pemasaran gitu. Terus cara kerjanya sendiri itu juga kita harus daftar dulu nih, daftar ke yang web afiliasi pemasaran, program yang punyanya. Terus habis itu kita milih nih produk apa yang kita mau pasarin. Habis kita milih produk, ya udah kita pasang iklannya. Pasang iklannya tuh ya di blog, di Instagram, pokoknya di sosmed kalian lah. Itu jatuhnya kayak kalau misal kalian pernah lihat nggak sih teman-teman kalian tuh posting di Instagram tuh kayak posting pet promote. Nah, iya, pet promote itu salah satunya ya. Sering pakai. Pet promote atau enggak MLM. Nah, ini Bayu tuh pernah ngajak saya. Nah, itu jatuhnya kayak MLM tuh. Join di grup HP. Iya. Kalau misalkan Bayu ngajak saya, terus saya masuk, Bayu dapat keuntungan, saya pun dapat keuntungan gitu. Dari atasan Bayu dapat 30%. Nah, dapat 30% karena narik saya sendiri dapat keuntungan 10% gitu. Dan itu yang disebut pemasaran, afiliasi pemasaran, pembagian
komisi. Ya, jadi kan tadi afiliasi tuh. Nah, itu kan ada manfaatnya tuh. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Bisa di-share nggak? Nah, manfaatnya yang kemarin gue pelajarin dari Bayu tuh, yang dikasih sama Bayu, itu pertama nih, manfaatnya kita nggak butuhin modal besar sih. Kan kalau yang tadi itu kayak SEO ataupun PPC mungkin ngebutuhin yang dimana modal cukup besar kan. Nah, kalau afiliasi pemasaran ini nggak butuh modal sih. Modal dalam bentuk uang ya, bukan modal dalam keberanian buat ngomong gitu ya. Terus di afiliasi ini juga banyak nih, kalau misalkan dari kalian mau dijual produk apa aja bisa gitu. Kayak kan tadi kan kalau dari Bayu sendiri kan casing, terus ada bisa juga power bank, bisa juga cuman jual akun premium itu juga bisa di afiliasi pemasaran gitu. Jadi apapun itu yang bisa dijual di online itu bisa dijualkan gitu. Terus juga kita juga nggak usah bayar gaji karyawan, toh kita yang kerja sendiri gitu. Kita nggak ada karyawan gitulah. Gitu. Kita nggak usah banyak ngeluarin banyak uang gitu. Jadi jatuhnya lebih simpel ya? Yoi, lebih enak, lebih simpel, lebih iya. Soalnya sendiri pun nggak terlalu berat kerjainnya gitu. Juga keuntungannya nih jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Soalnya kalau misalkan kita ambil contoh kayak paid promote lah, misalkan di paid promote awal-awal nggak ada lah, tapi nanti pada suatu saat nanti ada yang lagi ngebutuhin ini apa yang kita waktu itu promosiin. Pasti nanti ada yang hubungi kita. Nah, itu jangka panjang tuh keuntungannya. Terus buat afiliasinya sendiri itu pasarnya luas banget. Kita nggak bisa ngatur pasar, tapi itu bisa ada di mana aja pasarnya gitu. Dari kalangan manapun juga ada gitu. Pokoknya pada intinya pemasarannya luas. Itu sih, itu yang kemarin diajarin sama Bayu ke gua tentang afiliasi. Gitu, betul. Benar. Nah, terus nih, kan dari Bayu sendiri katanya udah berjualan nih. Nah, Udah berbisnis. Nah, Ya. pasti kan dia entrepreneur dong, entrepreneur. Ya kan? Emang entrepreneur sebutannya? Wah, Iya dong. dia dong entrepreneur. Nah, Produk. nah itu pasti ada yang dimana ada yang tekanan-tekanan atau apa kasus-kasus yang udah pernah Bayu alamin apa tuh, Bay? Kalau kasus tuh itu Sama sih, jadi entrepreneur ya nih. ya banyak sih halangannya. Nah, kenapa saya pribadi nih ngejual cash custom nih? Yang pertama itu karena kan semua orang punya handphone nih, semua orang punya smartphone nih, pastinya butuh casing dong. Nah, di zaman sekarang itu casing bukan hanya untuk sebagai hanya alat pelindung untuk handphone aja, tapi untuk fashion. Ya kan sekarang tuh zamannya era dimana desain itu bisa digunakan lebih dalam lagi. Nah, terus ini yang kedua itu pasarnya itu banyak banget. Pasarnya kan semua orang nih meningkat nih, pasar gadget kan meningkat nih. Nah, banyak jenis cash seperti anti crack, TV cash, black matte, flip flop dan segala macam. Nah, itu membuat daya tariknya tuh kenapa saya memilih jualan cash custom. Terus juga ini juga sudah menjadi tren. Trennya itu ya semua orang bisa lah pakai cash apa aja, tapi kan di sini kan ada nilai jualnya, yaitu desainnya dan kualitasnya. Iya. Nah, kira-kira nih kan saya juga menjual nih. Nah, kira-kira kamu nih, si Torik tahu nggak nih gimana sih caranya tuh bersaingnya tuh, cara memasarkan produknya nih? Kan kemarin dari tahu tuh. Oh iya tuh, kemarin juga dikasih tahu sama Bayu gimana sih kita cara bersaing di pasaran ya, Bay ya? Iya, Nah, yang pertama kita harus fokus nih ke target kita. Target yang apa mau kita jual. Misalkan kita mau kita mau jualan di casing HP. Ya udah kita fokusin loh jualan casing HP gitu. Soalnya ya
pada intinya kita harus fokus pada target. Terus yang kedua ada teknik namanya tuh ATM. ATM. Apa tuh? Apa tuh ATM tuh? Bukan buat yang ngambil uang ya. ATM tuh singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Jadi kita ngeliat dulu nih yang udah ada. Nah, terus kita tiru, tapi nggak dalam artian kita copy paste ya, tapi kita tiru. Terus habis itu kita buat kita modifikasi yang dimana itu beda dengan dari yang lain, tapi kita meniru dari dia. Misalkan Bayu udah jualan case HP nih, nanti dari saya sendiri juga bakal jualan case HP, tapi nggak sama kayak Bayu. Misalkan beda di cara pemasarannya ataupun desainnya. Nah, itu kita modifikasi dengan itu. Terus juga kita mau mempromosikan di lingkungan kita dulu. Habis itu baru nanti kan dari mana lingkungan kita dia bakal yang lainnya gitu kan. Jadi kayak saling terhubung lah. Misalkan saya minta promosiin ke Tio buat tolong dong promosiin. Nah, nanti pasti dari Tio secara tidak sadar bakal mempromosikan ke yang lain gitu, dan seterusnya gitu. Jadi kita dari lingkungan kita dulu, teman ataupun keluarga ataupun tetangga dekat gitu. Terus habis itu ada yang tadi kita bahas tuh barusan, pasang iklan, yang dimana iklan itu juga ngebantu banget kan buat pemasaran online zaman sekarang. Terus abis itu ini ada online store. Online store sekarang kan semakin cepat tuh perkembangan jualan. Harus ada online store. Jadi supaya terhubung satu sama lain. Dari yang Papua ke Jakarta terhubung. Iya. Online store. Pokoknya buat cara bersaingnya kayak gitu. Ya, nah gitu. Nah, terus habis itu pasarkan, jangan lupa nih pasarkan secara offline. Kalau buka toko misalnya tuh untuk lingkungan sekitarnya segala macam. Oh iya, soalnya kadang kalau misalkan orang-orang yang deket nih, misalkan kan rumah saya sama rumah Bayu kan dekat. Kalau misalkan beli online juga kan sayang ongkir loh kan, bahasanya kita kan orang-orang yang hemat duit buat ongkir. Betul. Gitu, makanya kita ngebuka toko secara offline, yang dimana buat orang-orang dekat bisa langsung dijangkau gitu. Nah nih kan kalau sekarang nih ya kan banyak nih yang online store tuh, toko-toko online berjualan nih ya. Bagaimana sih tanggapan Tio nih mengenai hal tersebut? Tanggapan aku ya kalau kata aku itu sih hal yang bagus ya, soalnya di masa pandemi ini orang nggak bisa keluar kan, jadi benar-benar harus muter otak gimana caranya mereka bisa berjualan, yaitu dengan cara online store tadi atau OL shop tadi. Nah, dengan sekarang udah mulai banyak OL shop yang berkembang di Indonesia, dan hal ini memudahkan juga buat masyarakat untuk berjualan online dan belanja online juga pastinya. Masa jualan doang nggak ada yang beli, ya kan? Nah, habis itu dengan cara OL shop ini kita juga bisa membuat website. Selain dari OL shop yang bisa disangkutkan ke OL shop tadi. Nah, website ini buat apa? Yang pertama buat promosi. Yang kedua, yang SEO tadi. Iya, yang SEO tadi. Yang kedua, ini bisa dibuat kayak katalog gitu. Jadi orang nggak perlu ke OL shop buat milih-milih barangnya. Setelah itu dengan kita tadi tahu yang namanya SEO, Search Engine Optimization, website kita bakal paling atas, dan ini sangat menguntungkan banget buat yang mau jualan baik itu barang ataupun jasa melalui online, karena dari Search Engine Optimization tadi itu website kita bakal berada di paling atas. Jadi gitu Bay. Oh betul. Kalau gitu itu sih tanggapan yang sangat betul banget, keren. Sangat pas. Nah mungkin banyak ini teman-teman nih yang baru berjualan terus bangkrut nih ya, bangkrut. Terus bagaimana sih cara untuk bangkitnya lagi gitu loh? Nah, buat mulai lagi. Nah, mungkin
Audi bisa menjelaskan? Mending aku aja kali Bisa ya. aja. Jadi tuh kalau menurut aku tuh kayak gimana bisa untuk kembali memulai usaha tuh kayak dengan cara evaluasi. Jadi tuh kan mesti kan orang kadang jatuh bangun kan ya. Kira gue dangdut. Ya kayak gitu dah. Ya, kayak gitu kayak Iya. Pasti ngalamin pasti ngalamin kayak gitu dah apa jatuh up and down-nya bisnis lah. bisnis. Nah, terus Terus yang kedua tuh kayak memperbaiki sistem bisnis. Misalkan kalau dari bisnis sebelumnya dia kayak kurang bagus gitu kan, kayak entah tuh dari segi pengelolaan keuangan, pemasukan keuangan atau apa ada yang apa sih yang kayak salah gitu. Nah, itu bisa diperbaikin sih. Terus yang ketiga tuh melakukan konsolidasi hutang atau kayak hutang ya hutang kayak yang apa penyatuan, misalnya ada beberapa utangnya dikumpulkan menjadi satu. Terus yang keempat itu mencari tambahan modal. Kalau misalkan seumpama kalau emang modalnya kurang, boleh sih ditambahin, entah itu dengan Pinjem mungkin bank. minjem bank atau kayak bikin iklan kan juga bisa gitu Iya, kan. bikin iklan. Terus yang ke Berapa Lima. banyak lah. mendaftarkan asuransi properti. Jadi kalau misalkan nih ketika bisnis gitu Hancur. kan hancur Apa gulung tikar? iya Iya benar, Ya, benar sih. ketika bisnisnya gulung tikar, dia udah punya backup plan. iya sih bener sih ya. Nah, Terus yang terakhir tuh memulai membangun bisnis sederhana. Jadi misalkan kalau emang bener-bener kayak udah mentok gitu kayak nggak tahu mau nggak tahu mau mulai usaha apa, mungkin bisa bangun bisnis dari sederhana kayak misal kayak tadi yang kayak jual cash tadi bisa. Terus kayak dagangin iklan juga bisa gitu sih. mungkin dagang apa yang sekarang Yang sekarang punya gitu kan mungkin paling bisa. kayak kalau misalnya kata gue sih kayak kita dagang sanitizer Hand sanitizer atau masker kan juga bisa gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, kalau nih kan sekarang kan lagi pandemi gini nih. Kira-kira nih bisnis apa sih atau usaha apa sih yang bisa dilakukan nih kepada teman-teman nih? Mau mulai bisnis nih, bisnis apa sih yang bisa dikelola gitu, yang bisa dijadikan untuk jualan gitu bisnisnya? Kira-kira bisnis apa yang pas gitu loh? kayak bisnis Yang tadi yang kita ngomongin tadi Iya. kan kayak hand sanitizer bisa, Bisnis APD, bisa, terus masker. print on demand juga bisa. Mungkin food and beverage sih, lebih ke food and beverage tapi lewat kayak apa, Gojek, Grab food gitu-gitu sih. Delivery bisa kan? Terus ya ini yang yang Denisa pernah dagang apa, pulsa Iya, bisa- kuota bisa atau lebih kayak dari- ya gampang lebihnya kayak apa yang promote itu loh, iya mirip paid promote. kayak promote gitu sih. Terus mungkin kalau dia tinggal di lingkungan sekitar bisa dagang sembako. Kalau kebanyakan sembakonya Ya beras ya telur. ya gitu sih kalau kata aku. Nah, kalau itu kan tadi yang mungkin yang dibutuhin di masyarakat ya. Nah, kalau misalkan yang ini yang beresiko ataupun yang berdampak buat sama kondisi saat ini apa aja dah? Kira-kira nih siapa nih? Oh, Saya nanya atau ke mana? yang mau jawab aja. Oh, kalau oke, buat teman-teman nih yang mau mulai bisnis nih, yang beresiko nih di saat seperti ini tuh, Yang buat dihindari gitu ya. yang dihindari yang pertama itu adalah travel. Karena kenapa? Sekarang ada pembatasan sosial berskala besar ya Oh, kan. PSBB. Jadi itu kita kalau keluar kota tuh agak terganggu. Terus juga kayak hiburan. Yang kedua tuh hiburan, kayak konser, terusnya live musik, terusnya film segala macem. Nah kan itu juga sangat terganggu tuh, karena kan dikurangin kapasitasnya. Nah terus yang kedua itu kayak industri film, televisi. Oh iya, Nah, kan susah syutingnya. nah, iya itu susah, ngelalui protokolnya itu agak-agak susah. Terus kan rame juga, terus topik apa yang mau dibahas mungkin bingung gitu. So yang terakhir itu event organizer atau IO. Nah kan kalau di Acara lagi itu, iya, acara acara lagi. lagi ya. Kan kalau di acara kan kalau di saat seperti ini mau ada acara takut ada satgas yang Oh iya sedap sih, ya. benar. Nah, Ya kemarin kalau mau tahu Di Vegas Polmen. Vegas. di teror Polmen. Wah Terus iya kenapa? tuh parah.
apa alasannya? Nah, alasannya tuh kenapa bagian-bagian lembaga-lembaga itu tuh kurang berpengaruh gitu, sangat beresiko gitu ya. Karena gini, karena pertama peraturan dari pemerintah, terus yang kedua takut ada klaster baru nih saat pandemi. Terus yang ketiga tuh kapasitasnya kan dikurangin menjadi 50%. Nah, begitu. Iya. Nah, kira-kira udah pada paham? Wih, paham. Tentang Langsung SEO tadi gue semuanya wah paham banget gue udah. Aku udah paham banget. Langsung jualan. Kita jualan apa nggak tahu. Kita nanti Pokoknya boleh deh. Cash Paling custom. kayaknya kita mau jualan juga. Apa ya enaknya? Kayak bikin itu lucu deh. Apa namanya? Kayak dessert box gitu lucu deh. oh bisa tuh. Itu bisa kan? Jas hujan custom tuh lagi sekarang lagi hujan tuh. Hmm. Oh iya lagi masuk musim hujan nih. Mumpung lagi musimnya jas hujan. Jas hujan custom. Yoi. Ada logonya itu kan. Tarik tambang. Wah, itu. Atau nggak payung custom yang di mana nanti kanan kirinya ada Oh, iya. pelindung di Wah, bawah. itu sangat visioner sekali ya. Keren loh. Yoi. Di Jepang udah ada, Udah bukan ada. visioner lagi. Payung Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Ya udah paling itu aja ya. Thank you semuanya. Dadah. Sampai Oke. ketemu Kita lagi. udah Stay safe ya, stay safe. Bye. dadah. Bye. Bye. Dah. Dadah. Dadah, yuk. Dah. Pasti Bye. saya udah mandi. Thank you.